Ini bukan cerita tentang pahlawan. Ini bukan cerita tentang harapan. Ini adalah cerita tentang seseorang yang sejak lahir, bahkan dunia pun menolaknya. Dia adalah Guts. Dan sebelum dia dikenal sebagai Black Swordsman, sebelum dia menjadi legenda, dia hanyalah seorang anak yang bahkan tidak pernah diberi kesempatan untuk hidup dengan normal. Guts tidak lahir dengan cara yang normal. Dia ditemukan di bawah tubuh ibunya yang sudah mati. Ibunya adalah korban peperangan, digantung sebagai peringatan. Di dunia itu, kematian bukan sesuatu yang langka. They are driven to pursue it. So driven, they do it entirely for their own sake. It's their dream. Untuk pertama kalinya, Guts merasakan sesuatu yang tidak pernah dia mengerti, kasih sayang. Tapi dunia tidak pernah memberi waktu lama untuk kebahagiaan. Penyakit datang, perlahan Sisu melemah, dan tanpa banyak kata, dia pergi. Tidak ada perpisahan yang layak, tidak ada pelukan terakhir, hanya kehilangan. Dan sejak saat itu, Guts kembali sendirian. Dia diasuh oleh Gambino, seorang pria yang seharusnya menjadi ayahnya. Tapi bagi Gambino, Guts hanyalah beban. Beban yang membawa sial. Setiap kali sesuatu berjalan salah, Guts yang disalahkan. Setiap emosi selalu berujung pada kekerasan. Guts tidak pernah diajarkan benar atau salah. Dia diajarkan satu hal, bertahan hidup. Dia dipaksa bertarung sejak kecil. Pedang yang terlalu besar untuk tubuhnya menjadi satu-satunya cara dia tetap hidup. Dan di titik ini, Guts kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah kembali, kepercayaan. Di usia yang sangat muda, Guts sudah membunuh, bukan sekali, bukan dua kali, tapi berulang kali. Bukan karena dia ingin, tapi karena dia harus. Karena di dunia itu, rasa kasihan adalah kemewahan. Dan kelemahan adalah kematian. Di dunia itu, hanya ada satu aturan, bunuh atau dibunuh. Dan perlahan, Guts berhenti menjadi anak kecil. Dia berhenti merasa. Yang tersisa, hanyalah seseorang yang terus bertahan hidup. Saat remaja, Guts memilih untuk pergi. Bukan karena dia punya tujuan, tapi karena tidak ada tempat yang bisa dia sebut rumah. Tidak ada yang menahannya, tidak ada yang mencarinya. Sendiri, tanpa keluarga, tanpa arah. Dia berjalan dari satu medan perang ke medan perang lain. Setiap langkah selalu diiringi darah. Setiap hari hanya tentang bertahan hidup. Setiap malam hanya tentang bertahan sampai besok. Dan perlahan, dunia menjadi sesuatu yang asing. Guts tidak pernah benar-benar hidup. Dia hanya bertahan. Kalau kamu melihat Guts sebagai sosok kuat, itu bukan karena dia dilahirkan kuat, tapi karena dia tidak pernah diberi pilihan selain menjadi kuat. Setiap luka, setiap trauma, setiap pengkhianatan, itu semua bukan menghancurkan dia. Itu menempa dia, membentuk dia, menjadi sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak pilih. Dia bukan kuat karena ingin, dia kuat karena harus. Sepanjang hidupnya, Guts selalu kehilangan. Orang yang mencoba menyayanginya pergi. Orang yang dia percayai mengkhianatinya. Dan dunia tidak pernah mengizinkan dia bahagia. Seolah-olah, setiap kali dia mencoba berdiri, dunia menariknya kembali jatuh. Lebih dalam, lebih sakit, dan lebih kejam. Dan bahkan ketika dia terus berjalan, dia tidak pernah tahu apakah semua ini akan berakhir, ataukah dia hanya akan terus berjalan sampai akhirnya dia hancur. Dan mungkin itulah yang membuat cerita ini terasa begitu nyata. Karena sama seperti hidup, tidak semua perjuangan punya akhir yang baik. Tidak semua luka bisa sembuh. Tidak semua orang mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Tapi meskipun begitu, Guts tetap berjalan, selangkah demi selangkah. Dengan luka yang tidak pernah sembuh, dengan masa lalu yang tidak pernah hilang, dan dengan dunia
yang tidak pernah berhenti mencoba menghancurkannya. Karena di masa depan, akan ada satu titik yang akan menghancurkan segalanya. Sebuah pertemanan, sebuah kepercayaan, dan sebuah pengkhianatan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan saat itu terjadi, Guts tidak hanya kehilangan orang-orang yang dia sayangi, dia juga kehilangan dirinya sendiri. Dan dari situlah lahir sosok yang dikenal dunia sebagai Black Swordsman.